Nutrisi untuk pertumbuhan tanaman tidak cukup hanya mengandalkan asupan air serta sinar matahari. Disinilah peran pupuk untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari tanaman agar dapat tumbuh optimal. Namun, seiring dengan naiknya harga berbagai kebutuhan sehari-hari, harga pupuk di pasaran pun ikut naik. Tenang saja plant lovers, nggak usah bingung. Kebutuhan nutrisi tanamanmu masih bisa dipenuhi lewat pupuk dari bahan-bahan dapur yang mudah didapatkan dan tentunya bikin anak hijau kita jadi happy. Apa saja bahan-bahan tersebut? Yuk simak video ini sampai akhir. Yang pertama, air kelapa. Air kelapa adalah sumber elektrolit yang bagus untuk kesehatan tanaman dan menjaga bakteri baik dalam tanah. Selain sumber elektrolit, air kelapa juga merupakan sumber kalsium, magnesium, dan mineral lainnya yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh sehat. Air kelapa juga bisa digunakan sebagai alternatif serum tumbuh atau growth serum. Tanaman yang disiram dengan air kelapa secara berkala akan tumbuh lebih cepat dengan akar dan daun yang lebat dibandingkan tanaman yang hanya disiram dengan air biasa. Cukup campurkan 50 hingga 100 ml air kelapa murni ke dalam 1 liter air. Kemudian siram ke tanaman 2 minggu sekali. Yang berikutnya, arang. Sering adakan acara barbeque di rumah? Jika iya, jangan buang arang bekas bakar-bakaran karena bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanamanmu. Arang mengandung berbagai zat nutrien yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, seperti kalsium karbonat, kalium, dan zat kapur. Untuk dijadikan sebagai pupuk, cukup taburkan saja arang di atas media tanam. Namun, arang kurang cocok digunakan untuk tanaman yang tumbuh di pH asam karena arang bisa meningkatkan pH media tanam menjadi basa. Untuk itu, selalu pastikan terlebih dahulu jenis tanaman dan karakteristik tumbuhnya agar penggunaan arang sebagai pupuk tidak merugikan. Yang berikutnya, cangkang telur. Bahan yang satu ini selalu ada di dapur rumahmu kan? Mulai sekarang, jangan buang cangkang telur karena bagus sekali sebagai pupuk tanaman. Cangkang telur kaya akan kalsium, magnesium, dan nitrogen yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Cuci dulu cangkang telur sebelum digunakan sebagai pupuk untuk membersihkannya dari bakteri. Lalu hancurkan cangkang telur dengan ulekan ataupun food processor supaya nutrisi dalam cangkang telur bisa diserap dengan baik oleh tanah. Bubuk cangkang telur siap ditabur di atas media tanam tanaman. Yang berikutnya, air akuarium. Terdengar aneh, namun ternyata air akuarium sangat bagus untuk dijadikan pupuk tanaman. Air akuarium akan berubah menjadi keruh, kotor, dan berbau tak sedap setelah beberapa minggu karena kotoran dari ikan. Kotoran inilah yang membuat air akuarium bagus sebagai pupuk tanaman karena di dalamnya mengandung nitrogen yang tinggi. Jadi, setiap kali kamu menguras air akuarium, jangan langsung dibuang ya, karena bisa dijadikan pupuk untuk tanamanmu. Jika kamu tidak punya akuarium, kamu juga bisa gunakan air kolam. Yang berikutnya, air cucian beras. Rasanya belum kenyang nih jika makan tidak pakai nasi. Karena kebiasaan makan orang Indonesia ini, air cucian beras sangat mudah didapatkan. Daripada dibuang begitu saja, gunakan air cucian beras sebagai pupuk untuk tanaman. Air cucian beras mengandung nutrisi yang setara dengan pupuk NPK dan juga mengandung mineral. Kandungan ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman dan populasi bakteri baik di dalam tanah. Dan yang terakhir, kulit bawang merah. Walaupun punya bau yang tajam dan menyengat, kulit bawang merah ternyata bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Kulit bawang merah yang berwarna ungu ini kaya akan kalium, magnesium, zat besi, serta kalsium untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Hal yang perlu dilakukan untuk menjadikan kulit bawang merah sebagai pupuk adalah rendam kulit-kulit bawang merah ke dalam 1 liter air, kemudian diamkan semalaman. Setelah disaring, larutan hasil rendaman pun siap digunakan sebagai pupuk. Sebelum digunakan sebagai pupuk untuk tanamanmu, cari tahu terlebih dahulu sifat-sifat dari tanamanmu dan coba digunakan dulu pada 1 atau 2 tanaman. Dengan demikian, kamu bisa tahu bahan mana yang paling cocok untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman hiasmu. Mungkin ada yang mau nambahin atau mau sharing? Yuk tulis di kolom komentar. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa untuk di-share juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.